Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Fakira Maudia dari kelas PGMI 2B dengan NIM 2312437. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa pun terlahir dari perut seorang perawan suci yang bernama Maryam. Dan ibunda Maryam pun merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah yang bernama Imran dari keturunan Bani Israel, yaitu anak-anak Nabi Yakub. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaannya, yaitu berupa nikmat kenabian. Dan sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 33 dan ayat 34 yang berbunyi artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umatnya di masa mereka masing-masing, dan sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan saat ibunda Maryam, Hana binti Fakus hamil, ia melakukan nazar kelak anak yang terakhir itu akan dijadikan pelayan di Baitul Muqaddas, dan ia pun berharap melahirkan seorang putra. Akan tetapi saat dilahirkan, ternyata bayi tersebut seorang perempuan. Dan menjelang kelahirannya, Imran meninggal dunia, dan betapa sedihnya hati Hana binti Fakus saat itu. Dan ia pun harus berbesar hati karena melahirkan tanpa didampingi oleh suami. Akan ketika bayinya terlahir ke dunia, ia menamakannya dengan nama Maryam. Meskipun tidak melahirkan bayi laki-laki, Hana binti Fakus pun tetap melaksanakan nazarnya saat Maryam beranjak dewasa. Dan Hana binti Fakus pun mengirim Maryam ke Baitul Muqaddas untuk berkhidmat. Sebagai anak yatim, rupanya banyak sekali pendeta yang ingin mengasuh Maryam di Baitul Maqdis, dan mereka saling berebut, tidak ada yang mau mengalah. Dan akhirnya mereka pun membuat permainan, barang siapa yang membuang pensil ke dalam sungai dan tidak tenggelam, dialah yang berhak menjaga Maryam. Dan tanpa disangka-sangka pun, permainan itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Dan di hari-hari berikutnya, Maryam menjalani hidupnya di bawah asuhan Nabi Zakaria, dan ia tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah, dan bahkan dia juga pandai menjaga pergaulan, dan ia pun enggan berdekatan dengan sembarang laki-laki yang bukan mahramnya. Dan setiap ada laki-laki yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari godaan dan hal-hal buruk lainnya. Dan suatu ketika Maryam menyingkir dari tengah masyarakat, dan ia pun pergi ke bagian Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah, yaitu mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahim Maryam. Dan alangkah terkejutnya Maryam kala itu. Dan malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Dan bagaimana akan ada seorang anak laki-laki sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku? Aku bukan seorang penzina, ujar Maryam. Menjawab kebingungan Maryam, Allah lantas berfirman melalui perantara Jibril, dan hal itu tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 47. Dan Maryam pun berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dan Allah pun berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, dan apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Atas kuasa Allah, Maryam pun akhirnya mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki manapun. Dalam berbagai riwayat pun dijelaskan bahwa Maryam mengandung dengan cara memakan 2 butir kurma yang dibawakan oleh Jibril kepadanya, dan perut Maryam pun kian membesar dari hari ke hari. Kehamilan itu pun tentu saja tidak bisa disembunyikan. Dan Yusuf bin Yakub An-Nazar, seorang ahli ibadah Bani Israel, menjadi orang pertama yang mengetahui ihwal kehamilannya, dan dia sangat terkejut
sebab yang dia tahu bahwa Maryam adalah gadis yang taat beribadah dan selalu menjaga kesucian dirinya. Sakitnya persalinan yang dirasakan Maryam di hari kelahiran Nabi Isa tertatih-tatih. Maryam berjalan ke sebuah tempat pangkal pohon kurma. Sembari menghentak-hentakan pohon itu, Nabi Isa pun keluar menyapa dunia. Dan pada saat itu pun Maryam merasa sangat bingung. Ia tak dapat membayangkan berbagai komentar yang akan diterimanya. Merasa frustasi, ia sampai berharap untuk meninggalkan dunia saja. Dan benar saja, Maryam menjadi buah bibir masyarakat. Dan banyak yang menuduhnya pezina karena hamil tanpa suami. Seolah tahu apa yang dirasakannya, ibundanya Nabi Isa yang baru saja lahir itu tiba-tiba berbicara atas perintah Allah. Dan Nabi Isa pun menghibur Maryam hingga hatinya kembali tenang. Dan yang pada akhirnya Maryam pun memutuskan untuk membawa anaknya pulang kembali ke tengah masyarakat. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah salah satu hamba terbaik pilihannya. Dan Nabi Isa juga menjadi utusan Allah yang berkedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Salah besar apabila kaum Yahudi menyebutnya anak pezina. Nabi Isa pun juga pula bukan anak Allah, melainkan khalifah yang ditugaskan menjadi petunjuk bagi umatnya. Dan risalah Nabi Isa pada masa-masa awal setelah kelahirannya adalah menetapkan makam kenabiannya sebagai. Selain itu, Maryam juga menyatakan tidak berdosa atau bersalah. Dan saat itu pula, Nabi Isa belum bertugas untuk memikul tanggung jawab memberikan petunjuk dan menyampaikan agama ilahi kepada kaumnya. Namun, ada bahaya yang direncanakan oleh sekelompok Yahudi. Mereka mengancam Nabi Isa dan Maryam sang ibunda. Namun Allah senantiasa menunjukkan kuasanya dengan penuh kasih sayang. Dan Allah selalu menuntut Nabi Isa dan Maryam ke tempat yang aman, yaitu di sebuah negara yang nyaman dan air yang mengalir lancar. Dan di tempat itulah Nabi Isa melalui masa-masa pertumbuhannya. Di tengah dia siapkan untuk menyampaikan risalah samawi. Pada sebagian disebutkan pula tempat itu adalah Nazam. Di sanalah Nabi Isa bertumbuh dan berkembang atas perlindungan Allah. Sejak usia 6 tahun, Nabi Isa sudah masuk ke perguruan Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dan pada usia 12 tahun, Nabi Isa bertanya jawab soal Taurat dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan. Dan saat Nabi Isa berumur 30 tahun, malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah untuk mengangkat Isa menjadi Rasul Allah. Menyambung pelajarannya yang pernah diajarkan Rasul-Rasul sebelumnya dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan para Nabi dan Rasul lainnya. Tugas utamanya adalah mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah semata. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia, dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Hal itu difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Dan sebagaimana Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku pun menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda atau kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang yang beriman." Dan banyak pula penduduk Bani Israel yang kemudian iri dengan mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Demikian mereka berubah menjadi keinginan untuk membunuhnya. Dan perjalanan dakwah Nabi Isa tak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka berencana untuk membunuh utusan Allah tersebut.
terdapat pengkhianatan oleh salah seorang Hawariyun atau pengikut Nabi Isa yang bernama Yahuda Iskariot. Dia mengaku mengimani kenabian Isa, namun hatinya berkata sebaliknya. Oleh sebab itu, Yahuda Iskariot termasuk kaum munafik atau kemunafikan Yahuda Iskariot terkuak saat membongkar tempat persembunyian Nabi Isa, dan alhasil musuh dapat menyergapnya di tempat tersebut. Dalam penangkapan itu, sesungguhnya para musuh hanya menangkap seseorang yang mirip atau menyerupai Nabi Isa. Orang-orang Nasrani pun meyakini musuh telah menyalib Nabi Isa pada hari Jumat dan kemudian membunuhnya. Namun kitab Al-Quran menolak bahwa Nabi Isa telah disalib dan dibunuh. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Isa yang hendak dibunuh dengan seseorang yang berwajah mirip. Allah telah melindungi Nabi Isa. Padahal kenyataannya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, karena Nabi Isa telah diganti dengan orang lain yang menyerupainya. Yang sebenarnya terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit dan menempatkannya di tempat yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala. Dilansir dari buku polemik mengenai Nabi Isa karangan Kyai Haji Simon Ali, sebagian orang berpendapat bahwa kematian yang terjadi pada Nabi Isa adalah kematian pada umumnya, disalib, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa jasad adalah ruhnya diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa, yang pertama, Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Tanpa adanya seseorang ayah adalah mukjizat yang sangat agung. Namun perlu diketahui, Nabi Isa bukanlah salah satunya nabi yang terlahir tanpa ayah. Ada nabi lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah, bahkan tanpa ibu juga. Siapakah itu? Yaitu Nabi Isa. Nabi Isa dapat menghidupkan burung dari patung tanah liat. Pada zaman itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat dan menentang ajaran Nabi Isa. Dakwah Nabi Isa pun diketahui oleh Raja Herodes tak percaya dengan dakwah Nabi Isa, dan raja pun meminta petunjuk mukjizatnya. Bahkan raja pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat itu, dan Nabi Isa pun lantas membuat sebuah patung dari tanah liat berbentuk burung. Saat Nabi Isa meniupnya, patung itu tiba-tiba hidup dan terbang. Dan Nabi Isa dapat berbicara dengan baik. Itu merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Meskipun Nabi Isa masih bayi, tetapi Allah menjadikannya dapat berbicara kepada kaumnya dan mengabarkan tentang dirinya. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai dan berhenti mengolok-olok Bunda Maryam. Dan saat Bunda Maryam berjalan melewati masyarakat, tak sedikit yang mencemoohnya, sebab mereka hanya mampu melihat anak Maryam hanya secara lahir. Mereka memandang Maryam dengan penuh curiga, bahkan tudingan negatif tertuju padanya. Namun Maryam pun tak ingin menjawab beragam tudingan menyakitkan tersebut, dan dia lantas mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berzina untuk langsung bertanya kepada Nabi Isa yang saat itu berada dalam gendongannya, yaitu, "Bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan anak bayi yang baru lahir?" tanya mereka dengan raut wajah yang tidak percaya. Atas kuasa Allah, Nabi Isa pun menjawab tudingan masyarakat. Hal itu tercantum pada firman Allah di Quran surat Maryam ayat 27-33. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil, dan ia menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang diberkati di mana saja yang aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti pada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari itu aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Karena ucapan Nabi Isa tersebut, tudingan masyarakat pun berhasil dipatahkan, dan Nabi Isa telah membuktikan kebenarannya, menyelamatkan sang ibunda, serta menetapkan kenabiannya bagi masyarakat agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Isa pun diangkat ke langit dalam peristiwa dan ke jalan yang benar. Nabi Isa diangkat ke langit dalam peristiwa penyalipan. Pada suatu ketika, orang-orang Yahudi berencana melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang-orang Yahudi menghasut Raja Dimas atau Damaskus, seorang musyrik penyembah bintang. Mereka mengatakan bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai agar memberontak kepada raja. Lantaran murka, raja pun memerintahkan gubernur agar menangkap Nabi Isa dan menyalibnya, lalu mengikat kepalanya dengan duri.
Sementara Allah melindungi Nabi Isa dengan cara menyerupakan sahabat Nabi Isa seperti dirinya. Saat penangkapan terjadi, Nabi Isa pun diangkat ke langit, dan hal itu tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang ia bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguannya tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya itu Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat pun nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nabi Isa dapat mengetahui rahasia orang lain. Nabi Isa pun juga diberikan mukjizat untuk mengetahui apa yang orang lain makan dan disimpan di dalam rumah itu. Hal itu tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu adalah suatu tanda kebenaran. Cukup sekian cerita Nabi Isa alaihissalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.